warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum masuk ke materi pada hari ini, kita kan mengenai materi tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Jadi sebelum ibu mulai materinya, ibu akan bertanya kepada kalian mengenai adab bersosial media, ya. Tadi ada pesanmu dibaca. Kita mengetahui bagaimana adab bersosial media, ibu akan bertanya apa pengertian dari media tersebut. Ya, boleh. Alat atau sarana komunikasi. Ya, betul. Jadi arti dari media tersebut itu alat atau sarana komunikasi. Nah, seperti apa alat atau sarana komunikasi tersebut? Handphone, Ya, apa? Seperti Video? HP, Nah, telepon, ya, televisi, koran, ya, televisi, koran, radio, dan majalah. majalah. Nah, itu dari contoh dari alat sarana komunikasi. Jadi alat sarana komunikasi pada zaman dulu itu dia seperti apa? Seperti koran, terus seperti radio, majalah, ya, poster. Nah, itu alat sarana komunikasi pada zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah modern. Ya, seperti apa? Handphone, televisi, terus laptop dan lain sebagainya. Nah, di sini jadi Ibu akan membahas yang pertama itu mengenai materi pengertian sosial media, yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Tiara. Pengertian dari media tersebut, alat sarana komunikasi. Nah, di sini sedangkan arti dari media sosial. Kita harus mengetahui dulu arti dari itu. Media sosial itu apa? Jadi arti dari media sosial itu sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Itu dari pengertian dari media sosial. Terus yang pertama kan tadi pengertian sosial media. Kita akan membahas pengertian sosial media. Yang kedua itu akan membahas macam-macam dan jenis-jenis dari sosial media. Yang ketiga kita akan membaca dari ada bersosial media itu dia ada dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Nah, terus yang keempat kita akan membahas ada bersosial dalam pandangan Islam. Jadi kita bersosial media yang kita gunakan setiap hari sehari-harinya kita itu ada dampaknya, ada adabnya. Bagaimana adabnya yang baik? Terus yang kelima itu kita akan membahas ada bersosial media yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana ada bersosial yang baik menurut pandangan Islam. Itu ada adabnya. Itu udah. Yang pertama kan tadi udah dibahas dari pengertian media sosial itu apa. Dan ini yang kedua, kita harus mengetahui apa macam-macam dari media sosial, apa jenis-jenis dari media sosial. Ini Ibu akan bertanya, siapa yang sudah mengetahui apa macam-macam dari media sosial? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Macam-macam dari media sosial itu seperti apa? Contohnya. Yang apa tunjuk tangan. Siapa yang tahu boleh? Seperti contohnya yaitu handphone, televisi, handphone kayak kita menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, itu contoh dari macam-macam media sosial. Nah, terus di sini ada dari jenis-jenis media sosial. Yang pertama itu kolaboratif project. Seperti apa? Yaitu seperti Wikipedia. Wikipedia itu apa? Adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa orang secara simultan. Itu dari contoh dari kolaboratif projects. Itu dari jenis-jenis sosial media. Yang kedua itu apa? Yang kedua yaitu blogs. Blogs itu jenis media yang berbentuk teks atau web pribadi. Yang ketiga, social networking sites. Seperti apa? Seperti yang sering kita gunakan. Zaman sekarang, orang-orang itu menggunakan media sosial seperti apa? Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Jadi, social networking sites itu pengguna bisa terhubung dengan menciptakan informasi pribadi dan bisa juga mengirim surat
elektronik. Terus yang keempat itu apa? Konten communities atau komunitas. Yang kelima itu virtual games atau permainan. Tuh, jenis-jenis dari media sosial. Siapa yang sering main games? Aku. Banyak. Anak zaman sekarang itu bahkan belum dinamakan dia belum remaja, masih di bawah umur sudah memegang handphone. Ini masuk bisa masuk ke dalam dampak negatif. Tuh. Nanti ada dampak dari negatif dari sosial media, nanti Ibu sebutin. Terus di sini yang keenam itu virtual social worlds atau bentuk live streaming dengan jangkauan luas. Itu dari jenis-jenis sosial media itu ada 6 ya. Islam. Nah, di sini kalian bisa mengamati video ya. Video dari Ustadz Firanda. Nih, kalian bisa mengamati dari video ini. Jadi setelah kalian mengamati, Ibu akan menyuruh kalian untuk apa yang sudah kalian dapat dari mengamati video tersebut ya. Ternyata hanya berita yang tidak bermanfaat misalnya. Ternyata berita yang hoax misalnya. Dia akan buka, dia paling tidak ngambil waktu 1 menit 2 menit, kita ngabisin waktu orang, tidak bermanfaat. Maka sebelum kita share, kita pikir ini penting atau tidak. Apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku? Kalau tidak, jangan di-share. Tidak semua yang ada di benak kita share. Tidak semua di benak kita share. Tidak ada semua yang sampai kepada kita share. Jangan lata. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Maka sama, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat. Tidak semua yang kita dapat kita share. Kalau ada share, ada berita datang kepada kita, pertama kita cek benar atau tidak. Kalian bisa amati dari video ini. Nah, di sini gua akan menjelaskan dulu apa dari video. Tari, ada pesanmu dibaca. Jadi adab dalam bersosial media, tadi yang sudah dijelaskan dari video ini, yang pertama itu apa? Menyampaikan perkara yang baik. Seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwasannya media sosial itu adalah sebuah sarana yang dengannya kita itu dapat bersosialisasi secara daring. Yang dengannya kita dapat bersosialisasi, kita tuh dengan adanya alat sosial media ini, kita bisa dengan mudah untuk saling bersosialisasi bersama siapapun yang kita mau. Nah, terus dengan media sosial ini kita tidak perlu repot-repot. Misalnya kita tidak perlu repot-repot untuk misalnya kalian ingin mengunjungi rumah teman kalian yang jauh atau saudara kalian, bahkan yang jaraknya itu tidak bisa dijangkau. Nah, dengan adanya media sosial ini dengan adanya media sosial ini kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Jadi adabnya itu kita harus menyampaikan perkara yang baik ya. Nah, yang dari media sosial ini di sini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Memberikan dampak positif tetapi juga ikut andil dalam memberikan dampak negatif. Nah, dari dampak negatif tersebut tak jarang kita temui. Seperti apa dampak negatif tersebut? Seperti yang kita sering jumpai, ada perkelahian, terus apalagi penyebaran berita hoax, tuh, pembulian, pembunuhan karakter, dan dampak negatif lainnya. Karena media sosial itu sendiri, hal ini disebabkan karena apa? Karena kurangnya etika dalam menggunakan media sosial. Sekarang asal menyebarkan berita, entah itu benar, entah itu salah. Karena apa? Kurangnya etika dalam bermedia sosial. Dia belum mengetahui semua bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Tuh. Yang kedua, adab dalam bersosial media yang kedua itu siapa yang tahu? Yang pertama kan tadi menyampaikan perkara dengan baik. Yang kedua, kita memastikan berita tersebut itu sahih apa belum. Sebelum disebarkan. Tuh, kita harus mengetahui berita tersebut sahih atau belum sebelum disebarkan. Nah, pada hakikatnya memposting postingan itu adalah sama dengan memberikan informasi kepada orang lain, entah dia bentuk tulisan, entah dia bentuk gambar, entah dia bentuk video atau yang lainnya, ya. Maka dalam membuat postingan itu hendaknya kita benar-benar harus berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya, yang ketiga itu adapun menjaga batas-batas pergaulan. Seperti apa contohnya? Seperti bercanda. Itu adabnya. Kita harus menjaga batas-batas dalam pergaulan seperti bercanda contohnya. Bercanda memang
Itu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Itu memang dibolehkan bercanda itu. Nabi Muhammad pun terkadang bercanda dengan keluarga dan para sahabatnya. Namun beliau memang melarang umatnya untuk bercanda secara berlebihan ketika dalam menggunakan media sosial. Kita bercanda secara berlebihan. Terus setelah itu, dan mengandung unsur dusta dalam bercanda itu. Kebanyakan ketika kita sudah bercanda secara berlebihan, itu sudah mengandung unsur dusta. Ya, penipuan, membohongi, dan lain-lain. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, teman kamu memposting postingan. Nah, karena kamu sudah merasa dekat dengan teman kamu mengomentari. Kayak mana mengomentari? Hanya karena kita kenal dekat, kemudian kamu itu mengomentari hal yang buruk. Kenapa kok kamu mengomentari hal buruk? Karena kamu itu merasa dekat dengan teman kamu, sudah merasa dekat. Nah, terus kamu mengomentari dengan buruk yang tidak sopan, tidak baik. Itu tidak diperbolehkan, walaupun itu hanya teman, walaupun itu teman kalian, teman baik kalian, teman dekat kalian. Nggak boleh seperti itu, tidak diperbolehkan. Maka kita itu harus tetap menjaga adab atau etika kita dalam berbicara kepada teman kita. Walaupun itu teman dekat kita, walaupun itu teman baik kita harus menjaga. Paham? Paham. Menjaga secara langsung maupun di media sosial. Entah itu di media sosial, entah itu secara langsung. Kita harus menjaganya. Bagaimana berbicara yang baik. Terus adab bermedia sosial dalam pandangan Islam, selanjutnya apa? Menjaga keaiban termasuk perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Seperti apa? Seperti membuka aib dan privasi di muka umum, baik itu privasi rumah tangga, penampakan aurat, menceritakan perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan kita, ataupun membuka aib orang lain, itu tidak diperbolehkan. Paham nggak kalian? Paham. Tidak diperbolehkan membuka aib, entah itu teman kita atau saudara kita atau siapapun. Kita tidak diperbolehkan, itu namanya tidak baik, buruk, nggak boleh kayak gitu. Menceritakan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan ataupun membuka aib orang lain, itu sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya apa? Adab dalam bersosial media selanjutnya. Rahasiakan ibadat, itu maksudnya apa? Jangan memamerkan kehidupan sehingga luar batas. Maksudnya gimana di sini? Maksud dari merahasiakan ibadat itu maksudnya di sini apabila kita memposting sesuatu yang tidak berkaitan dengan ketaatan kepada Allah seperti nasihat, peringatan, kajian agama, dakwah dan lain sebagainya, maka Allah itu akan memberikan pahala atas postingan tersebut selama postingan itu ada. Terus jika ada orang yang kemudian melihat postingan kita itu berubah menjadi lebih baik karena sebab membaca postingan kita, maka Allah akan memberikan kita pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Namun, hal ini balik lagi kepada niat kita. Kalau misalkan kita niat memposting sesuatu, mungkin kata-kata kebaikan itu karena kita ingin dipuji sama siapa saja, kita sedang ria atau memamerkan sesuatu sehingga orang lain memuji kita, itu tidak baik. Tetapi kita hendaknya memposting sesuatu hal kebaikan itu memang benar-benar kita ingin menyampaikan sesuatu hal baik dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Loh, kita tidak boleh seperti itu. Jadi dalam bersosial media itu hati-hati loh. Anak zaman sekarang dampaknya itu banyak dampak negatifnya dalam bersosial media. Terus selanjutnya itu medan dakwah atau berkongsi nih adabnya. Bagaimana? Medan dakwah dan berkongsi maklumat yang memberi kebaikan kepada orang lain. Contohnya kayak mana? Contohnya memperbanyak postingan yang bermanfaat. Seperti misalnya tentang kajian-kajian atau tentang nasihat yang baik. Namun dia kembali lagi kepada poin sebelumnya bahwasanya semua balik lagi ke niat kita. Kita memposting itu niat kita bagaimana? Kita ingin riya atau kita ingin pamer atau niat kita menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan. Itu tergantung niat kita bagaimana memposting sesuatu itu. Paham? Namun jika ada orang yang mungkin membacanya kemudian dia bisa merubah merubah kehidupannya, maksudnya merubah dalam kehidupannya mungkin itu ya, itu bisa menjadi pahala buat diri kita. Jadi semua itu tergantung dari niat kita. Ketika kita akan memposting itu bagaimana niat kita, apakah niat kita pamer atau ria apa gimana ya. Jadi kita harus pikir-pikir dulu ketika kita akan menyebarkan berita atau ketika kita akan memposting sesuatu, kita harus berpikir dulu. Nah, jadi di sini dalam
kita bermain media sosial itu ada dampaknya yang tadi ya, tadi udah disebutin ada di sini. Nah, dari dampak negatif siapa aja yang sudah mengetahui bagaimana dampak negatif dari bersosial media apa aja? Yuk, boleh. Yo. Kecanduan, Bu. Ya, kecanduan. Kita bisa kecanduan. Terus merusak mata, merusak tubuh kita, entah itu mata kita, entah kita kena radiasi, ya. Terus selanjutnya tersebarnya pornografi ini, anak zaman sekarang nggak baik kayak gitu. Itu dampak negatif dari bermain media sosial. Karena apa? Karena dia belum kurangnya etika dia belum mengetahui semua bagaimana cara bermedia sosial yang baik dalam pandangan Islam itu bagaimana. Siapa di sini yang suka kayak gitu? Ada? Nggak boleh kayak gitu. Terus terjadinya penipuan, meluasnya perjudian. Nah, dari dampak negatif di sini kita bermain media sosial, ada juga dampak positifnya. Kita menggunakan media sosial, yaitu apa aja dampak positifnya? Kita lebih mudah untuk promosi atau iklan, pemberitahuan. Tuh. Kita lebih mudah untuk bersahabat, perhatian, empati kepada orang lain dengan adanya media sosial. Kayak apa? Kayak misalnya kita kenal dari Facebook, lama-lama deket, kita lebih mudah kan? Nah, terus apalagi mempermudah bisnis seperti perdagangan online dan masih banyak lagi. Itu dari dampak positif. Nah, di sini kita selesai materi sekarang, materi tentang adab dalam bersosial media kita sudah selesai. Ibu jelaskan di sini. Sekarang kalian buka bukunya. Dibuka bukunya, kalian tulis apa yang sudah kalian amati atau sudah kalian dapat dari video yang tadi diputar atau dari penjelasan Ibu. Sudah selesai. Ketika kalian sudah selesai, ketika kalian belum selesai boleh dibuat tugas. Boleh dibuat tugas di rumah. Ya, paham? Tugas harus dikerjakan. Ketika bertemu dengan pelajaran Ibu lagi, maka Ibu minta tugas itu harus dikumpul, ya? Ya. Terus selesai materi dari Ibu pada hari ini. Lebih baiknya kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Sekian pelajaran dari Ibu. Apabila ada kurangnya Ibu, maaf. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.